Yanti yang benar-benar kaget. Buang, langsung dibanting aja itu pintu, dia lari ke pojokan ya kan, gelagapan cari HP-nya. Mana HP gua, mana HP gua. Langsung telepon Riri. What's up, nama gue Romi dan selamat datang di... Alright, di episode kali ini gue bakal nyeritain pengalaman cewek yang berasal dari kota Depok, namanya Riri. Riri ini bisa dibilang kerja di perkantoran lah yang ada di Jakarta. Yang waktu itu kantor yang jadi tempat kerjanya Riri ini itu lagi kena banjir. Otomatis kantor tersebut nggak bisa dipakai kerja dulu. Nah kebetulan big bossnya Riri ini punya apartemen buat dijadiin kantor sementara. Tapi siapa sangka dari situlah awal mula Riri ini sama temen-temennya ngalamin kejadian yang gak bakal bisa mereka lupain seumur hidup. Gimana kisah selengkapnya? Gak usah banyak congcot bekicot, matiin lampu, siapin cemilan, cari posisi santuy. Kita masuk ke ceritanya. Fokus. Waktu itu, seperti yang gue bilang, kantornya Riri ini yang ada di Jakarta, tepatnya di Kelapa Gading itu lagi kena banjir. Yang mana pada saat itu kerjaan lagi banyak-banyaknya. Sedangkan karyawan-karyawan yang kerja di kantor tersebut termasuk Riri, itu nggak bisa ke kantor karena akses jalan yang ketutup sama banjir. Maka dari itu big bossnya Riri ini berinisiatif lah buat bikin kantor sementara di kawasan yang masih bisa diakses sama kendaraan. Nah kebetulan big bossnya Riri ini punya apartemen yang udah lama nggak ditempatin, John. Apartemen itu letaknya di daerah Kemayoran, dan waktu itu banjir di Kemayoran itu cuma sampai ke mata kaki. Jadi mereka bisalah berangkat kerja ke kantor itu. Udah tuh, singkat cerita big bossnya Riri ini nyewa beberapa orang ya kan, sekaligus nyewa perahu karet buat bawain alat-alat kerja kayak PC, dokumen, file-file segala macam yang ada di kantor itu mau dipindahin ke apartemen tersebut. Nah besok harinya Riri sama karyawan-karyawan yang lain itu dapat perintah nih dari big boss buat datang ke apartemen tersebut. By the way, bosnya Riri ini cuma nyuruh beberapa karyawan khusus ya. Dan karyawan-karyawan itu Pak Norman sebagai kepala yang mimpin mereka. Riri, Yanti, David, Daniel yang jadi staf kantor, Deli yang jadi kurir, sama Adi yang jadi office boy. Bertujuh tuh mereka. Singkat cerita sampailah Riri ini di depan apartemen itu ya kan. Sebelum masuk Riri perhatiin dulu nih dari jauh ya kan. Soalnya Riri ngerasa ini tuh beda gitu, nggak kayak apartemen-apartemen yang lain. Riri ngebatin di situ. Wah, horor nih kayaknya apartemen. Belum apa-apa udah ngebatin aja nih si Riri, John. Habis itu masuklah si Riri ini ke pintu lobi. Dan ternyata Pak Norman, Bang Deli, Adi, Yanti, sama David udah ada di sana. Mereka datang duluan, cuma Daniel nih yang belum datang. Pak Norman bilang, "Adi, kamu tunggu Daniel di sini ya. Saya sama yang lain mau ke atas dulu." "Oh iya, siap Pak," kata Adi. Udah tuh semuanya naiklah ke atas sini ke lantai 6 karena emang ruangan mereka itu ada di lantai 6. Nah, selama perjalanan itu si Riri ini ngomong ke si David tapi kayak yang bisik-bisik gitu. "Gila, Fit, horor banget ini apartemen." "Iya, Ri, udah mah di sini dulu pernah ada yang bunuh diri." Di situ David langsung ngasih kode ke Riri biar yang lain ini jangan sampai tahu. Terus Riri juga udah paham kan, dia cuma jawab, "Oke." Setelah mereka naik lift, tibalah mereka di lantai 6. Nah, ruangan kantor yang bakal mereka tempatin itu ada di pojok lorong sebelah kiri dari lift. Nah, jadi mereka keluar lift itu langsung lorong. Nah, pojok sebelah kiri itu ruangan kantor mereka. Nah, habis mereka keluar dari lift, otomatis mereka jalan ngelewatin beberapa kamar yang ada di lorong itu. Waktu itu kata Riri pas mereka lagi ngelewatin lorong itu hawanya beda banget. Bener-bener sepi. Kayak gak ada tanda-tanda kehidupan, cuma ada suara sepatu heelsnya si Yanti yang ngadu sama lantai itu. Jadi tak 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 tak. Jadi di situ ngelihat ke arah si David kan. David di situ cuma, jadi kalau kata kita mah gimana, horor kan. Cuma dia nggak ngomong aja di situ, dia ngasih tahu pakai ekspresi muka. Akhirnya sampailah mereka di ruangan kantor itu. Jadi, kata Riri, ruangan itu bukan yang tipe studio. Yang dimana biasanya kalau kamar tipe studio itu biasanya suka ada kamar lagi nih di dalam ruangan. Tapi itu nggak ada. Cuma satu ruangan kotak yang dijadiin kantor.
Dari pintu masuk itu sebelah kiri ada kamar mandi, sebelah kanannya ada pantry kecil, di tengah-tengah ruangan ada space buat tempat tidur yang dijadiin meja gede buat naro beberapa PC sama file-file dokumen. Lalu akhirnya mereka semua itu kerja sebagaimana mestinya. Singkat waktu nggak terasa hari itu, saking fokusnya mereka kerja tahu-tahu udah malam aja nih. Dan waktu pada saat itu menunjukkan jam 11 yang dimana mereka ini harus udah pada pulang ya kan. Riri sendiri yang rumahnya di Depok itu dia mikir nggak mungkin kalau dia harus pulang jam segitu. Soalnya jarak dari Kemayoran ke Depok itu jauh Jon. Dan biasanya Riri kalau pulang kerja lembur dia itu pulangnya ke rumah kakeknya yang ada di Tanjung Duren. Nah karena Yanti tahu rumahnya si Riri ini jauh, di situ Yanti bilang, "Ri, lu nginep di rumah gua aja, jangan pulang, udah malam." "Enggak Yan, gue pulang ke Tanjung Duren kok." "Bener nih gak mau nginep?" "Gue tawarin sekali lagi nih, gak mau bener?" "Enggak Yan, makasih ya." "Ya udah, gue duluan ya, bokap gue udah nunggu di lobi." "Iya Yan, hati-hati." Nah pulanglah si Yanti ini ya kan. Disusul sama yang lain juga nih pada pulang, kayak Pak Norman, David, Daniel itu mereka udah pada pulang. Tinggal sisa Riri sama si Adi di apartemen itu. Karena Riri mau pulang ke rumah kakeknya, dia telepon ya abangnya, yang memang abangnya itu tinggal sama kakeknya di Tanjung Duren. "Bang, lo di mana? Bisa jemput gua nggak?" "Ya, kagak bisa, Ri. Di sini juga banjirnya tinggi. Gua nggak bisa keluarin motor gua. Lu kalau naik angkot juga paling cuma sampai di flyover Citraland angkotnya." Denger itu Riri bingung. Dia mikir, lah, terus gua gimana ini? Gak mungkin juga gue malam-malam gini pulang ke Depok. Terus kalau gue naik angkot ke rumah kakek gue itu gue turun dari flyover jalan ke rumah kakek gue sekitar 2 km sambil banjir-banjiran. Ih, ogah banget gue. Gue nginep di sini aja deh, gitu kata Riri. Akhirnya mau nggak mau si Riri ini nginep di apartemen itu Jon. Dia bilang nih ke si Adi, "Di, kayaknya gue nginep aja deh di sini. Lu pulang aja nggak apa-apa." Si Adi yang emang ditugasin buat megang kunci ruangan itu dia bilang, "Beneran Mbak mau nginep di sini?" "Iya Di, gue nggak bisa ke Tanjung Duren." "Tapi Mbak." "Tapi apa?" Nggak apa-apa Mbak. Ya udah, Adi pulang duluan ya." "Iya Di, hati-hati," kata Riri. Nah singkat cerita Riri bersih-bersih nih karena mau tidur ya kan, dia cuci muka segala macem, ya layaknya cewek pada umumnya aja Jon. Habis itu Riri bikin space sedikit nih buat dia istirahat ya kan, dia pinggirin itu kursi-kursinya dulu, terus dia amparin nih bed cover yang ada di ruangan itu. Barulah Riri ini tidur. Nah lagi enak-enaknya tidur, sekitar jam 2 tiba-tiba Riri ini kebangun karena dia ngedenger suara dari lantai atas. Ruangan kantor Riri ini kan ada di lantai 6 tuh. Nah suaranya itu dari lantai 7. Jadi kayak suara-suara yang lagi ngegeser-geserin barang gitulah. Riri yang emang tadi lagi tidur dia ngerasa keganggu nih, terus dia ngegerutu di situ. Apa sih orang atas berisik banget, nggak tahu gue lagi capek apa. Walaupun Riri ini kesel, tapi di situ Riri ini kayak tenang gitulah. Dia mikir, oh berarti gue nggak sendirian nih, ada orang juga di lantai 7 katanya. Abis mikir gitu Riri lanjutin lagi nih buat tidur. Besok paginya Riri keluar dulu sebentar ya kan buat cari-cari sarapan, sekaligus beli kemeja buat baju ganti. Habis itu Riri langsung balik lagi nih ke apartemen, dan sesampainya di apartemen itu ternyata udah ada David yang emang kayak nungguin si Riri nih, kayak ada sesuatu yang mau ditanyain. Dan bener aja pas Riri masuk ke ruangan kantor, di situ David nanya, "Lu semalam beneran nginep di sini, Ri?" "Iya, nih gua kagak ganti celana panjang, kemeja aja gua baru beli tadi." David jawab, "Nekat banget loh. Tapi gak ada apa-apa kan?" "Kagak, malah rame kalau malam." "Hah? Rame?" David cuma diam ngedengar jawaban itu. Nah singkat cerita karyawan yang lain juga udah pada datang nih. Dan seperti biasa mereka ini kerja kayak semestinya ya kan. Kerja. Nah kebetulan kerjaan yang waktu itu bikin mereka ini semua pada lembur nih. Dan Riri waktu itu izin kalau dia itu nggak bisa ikut lembur. Singkat waktu Riri sampai di rumah, dia langsung bersih-bersih karena saking capeknya kerjaan dia mutusin buat langsung tidur. Lagi-lagi di jam 3 dini hari Riri ini kebangun karena ngedenger suara getaran dari HP. Yang ternyata emang ada yang nelpon. Siapa sih yang malam-malam nelpon gini? Ternyata Daniel. "Loh, kenapa Nil?" "Hai, kemarin lu nginep di apartemen gak ada apa-apa." "Kenapa emang?" "Gua lagi di apartemen nih, Ri. Motor gua mogok. Gila, gua takut, cowok." "Lu nginep di sana? Terus takut kenapa?" "Emang di lantai atas ada penghuninya ya, Ri.
Beres Daniel ngomong itu, tiba-tiba duk, Riri ini kayak sadar sama sesuatu. Pertanyaan Daniel ini seolah ngebuka pikiran Riri. Kalau kemarin dia mikir setelah ngedenger suara, dia itu ngerasa kayak tenang. Tandanya gue gak sendiri nih. Tapi kali ini beda. Dia mikir, masa sih lantai atas gak ada penghuninya? Iya ya, jangankan lantai atas, lantai 6 aja gak ada yang ngisi selain mereka. Di situ Riri udah mulai merinding nih John. Karena dia keinget sama kejadian waktu dia nginep di apartemen. Terus Riri lanjut nih. Gue gak tahu Nil, emang kenapa? Lu bayangin aja, masa dari jam 2 suara itu tiba-tiba ada. Terus berisik banget. Gue mau tidur gak bisa, gue mau keluar juga gue takut. Tapi di situ Riri ini ngasih jawaban yang bikin si Daniel ini tenang gitu. Mungkin emang orang kali Nil katanya. Ya, walaupun sejujurnya Riri juga ngerasa aneh. Tapi udahlah daripada si Daniel nambah parno ya kan. Nah singkat waktu gak terasa mereka itu telepon sampai jam 3:30. Begitupun suara di lantai atas itu udah berhenti nih kata Daniel. Di pagi harinya sekitar jam 8 Riri ini udah sampai di apartemen. Rupanya Daniel udah nungguin Riri nih dari tadi di lobi. Terus dia bilang, "Wih Ri, tahu nggak? Gue kan mau bawa motor gue ke bengkel ya. Tapi pas gue selak motor gue hidup Ri. Terus semalam kenapa mogok ya? Apa jangan-jangan emang kemasukan air aja kali? Gak mungkin Ri. Lu tahu kan knalpot gue tinggi. Tuh lihat. Gimana kalau kita periksa lantai 7 Ri? Mau gak Ri? Penasaran gue." Riri yang ngedenger itu dia bingung John. Jadi dia itu penasaran tapi takut. Misal ngecek nanti malah nimbulin sugesti-sugesti yang negatif. Akhirnya di situ Riri nolak. Ogah banget gue. Lu aja no sama David. Udah tuh singkat cerita. Seperti biasa mereka itu kerja ya kan. Dan kebetulan waktu itu yang ada di kantor cuma 5 orang John. Ada Riri, Yanti, David, Daniel, sama Bang Deli. Sedangkan Pak Norman itu lagi meeting sama Big Boss. Nah si Adi disuruh beres-beres kantor yang ada di Kelapa Gading karena banjir udah mulai surut waktu itu. Lagi pula kerjaan di hari itu nggak terlalu banyak nih. Cuma ngerapiin beberapa file dokumen sama ngeprint beberapa alamat perusahaan di amplop yang berisi bukti laporan pajak yang bukti laporan pajak yang nanti didistribusikan sama Bang Deli. Kayak biasa mereka itu kerja nggak terasa waktu pada saat itu menunjukkan jam 1 siang. David bilang, "Jam 1 nih, makan yuk." Daniel jawab, "Yuk, makan di luar aja kita." Udah tuh mereka sepakat, mereka jalan nih ke bawah mau cari makan. Sekalian Bang Deli yang mau ngirim dokumen. Pas sampai di depan lift nggak tahu kenapa liftnya itu tiba-tiba mati. Bang Deli yang emang buru-buru mau nganterin dokumen, dia langsung lari itu ya kan ke tangga darurat. Dan mau nggak mau akhirnya mereka semua ngikutin Bang Deli lewat tangga darurat. Nah pas jalan menuju tangga darurat, Yanti bilang, "Guys, gue nitip aja deh." Daniel bilang, "Udah turun aja kita makan bareng di luar." "Enggak capek gue naik tangganya. Udah mau lantai 6 pula. Serem tau Yan di sini. Ntar dihantuin loh." Mana ada hantu siang-siang. Kalau misalkan ada, gue nggak takut," kata Yanti. Udah tuh akhirnya cuma mereka bertiga nih yang turun ya kan, Riri, David, Daniel. Sementara Bang Deli itu dia udah duluan ngirim-ngirim file dokumen. Nah Yanti sendirian di kantor ya kan. Jika cerita pas mereka sampai di tempat makan, mereka langsung pesan makanan, mereka ngobrol-ngobrol sambil makan nih. Daniel di situ bilang, "Ri, lu tahu nggak? Gue tadi udah ngecek sama David ke atas. Ternyata lantai 7 sama lantai 8 kosong Ri. Terus siapa yang berisik semalam? Gue udah ketok-ketok semua pintu di lantai 7 sama lantai 8, tapi nggak ada yang bukain. Dulu sih katanya di apartemen itu ada yang bunuh diri, loncat dari lantai 7. Terus seudah kejadian itu, penghuni di lantai 7 itu diganggu sama pintu yang suka diketok-ketok tapi nggak ada orangnya. Beberapa juga sebagian yang tinggal di lantai atas itu kalau naik lift selalu berhenti di lantai 7. Padahal nggak ada yang mencet lantai 7. Nah yang paling parahnya nih, pernah tuh orang lantai atas sendirian naik lift. Dia mau ke lobi tapi berhentinya di lantai 7. Pas pintu lift kebuka, itu ada sosok serem mukanya, berdarah-darah. Orang itu langsung teriak dong, terus pingsan. Nah, mulai dari situ pelan-pelan apartemen ini sepi. Ih, serem. Pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba HP-nya Riri getar nih. Dret.
Pas dilihat ternyata Yanti nelpon. Halo? Kenapa Yan? Ri, buruan ke atas. Gua takut. Yan, kenapa lo? Cepetan Ri, gua takut. Denger Yanti nangis, semua panik dong. Mereka langsung bayar ke kasir, bawain titipan Yanti. Satset mereka lari nih ke apartemen ya kan. Karena lift belum nyala, mereka lewat tangga darurat lagi nih, mereka lari aja tuh. Pas sampai di ruangan kantor, bener aja John, Yanti lagi di pojokan merengkut sambil nangis. Yani langsung lari ke arah Yanti ya kan. Yan, kenapa lu? Sementara Didi sama David cuma saling tatap-tatapan tuh. Nah David bilang, merinding gua Ri, sama Pit gua juga. Di situ mereka nyamperin Yanti, nanya gitu segala macem. Yan lu kenapa gitu kan. Yanti yang masih nutupin mukanya begini, dia nunjuk ke arah pintu yang masih kebuka. Serentak mereka bertiga nengok dong ke arah pintu ya kan. Gak ada apa-apa Yan. Nah pas Yanti ngangkat kepalanya pelan-pelan ngelihat ke arah pintu. Wah makin kenceng nangisnya John. Dia bilang, Itu masih ada Ri, masih ada. mereka yang ngedenger si Yanti bilang gitu merinding semuanya ya kan. David bilang, Ri tutup pintunya Ri. Riri yang emang takut juga nih, dia bilang, lo kan cowok. Tapi David tetap aja nih kekeh gak mau. Ya udah, mau nggak mau Riri memberanikan diri buat nutup pintu. Pas dia jalan ke arah pintu itu, terus dia pegang gagang pintunya ya kan. Dia tarik napas. Dalam hati dia bilang, Bismillah. Dia tutup pintunya kan. Seret. Tiba-tiba aman John. Pintu udah ditutup, baru tuh si Yanti berani nih ngangkat kepala, dia buka lagi mukanya. Riri ambilin Yanti minum, sedikit udah tenang. Yanti bilang, kalian pada kemana sih, lama banget? Gue takut. Lu diganggu Yan? Iya Fit, tadi gue. Belum beres Yanti ngomong, pintu di seberang kantor mereka itu tiba-tiba kubrak. Ada yang ngebanting. Padahal gak ada penghuni lain di lantai 6 selain mereka. Sontak mereka semua kaget. Tuh kan, udah yuk turun yuk, gue takut. Tanpa pikir panjang mereka semua turun nih. Nah selama perjalanan turun itu untungnya nggak ada apa-apa. Sesampainya di lobi barulah si Yanti ini cerita. Jadi waktu mereka semua turun buat cari makan, Yanti kan nggak ikut. Dia balik lagi nih ke kantor. Nah pas dia masuk di lantai atas itu tiba-tiba berisik banget. Kayak yang waktu dialamin Riri sama Daniel. Yanti ngegerutu, apaan sih ini orang? Ganggu banget. Karena Yanti ngerasa keganggu, dia ketok-ketok itu atapnya pakai sapukan. Setelah ngelakuin itu kirain Yanti bakal udahan, bakal berhenti suaranya. Taunya lebih parah John. Suaranya itu udah bukan cuma kayak geser-geser barang, tapi kayak preng, kayak ngebanting sesuatu. Bener nggak bisa dikasih tahu nih orang. Yanti yang udah bener-bener kesel, dia itu naik ke lantai 7 mau negor orangnya nih. Karena lift mati, Yanti juga naik nih lewat tangga darurat. Nah pas sampai di lorong lantai 7, suara itu masih kedengeran John. Jadi kedebu. Prang, jadi kayak bener-bener orang itu lagi ngebanting-bantingin barang. Yanti jalan pelan-pelan ngikutin lorong itu sampai tepat Yanti berdiri di depan pintu ruangan pojok kiri yang posisinya itu sesuai sama kantor mereka. Pas dia ketok-ketok pintunya, ya sih suara itu tiba-tiba berhenti total, tapi nggak ada yang keluar. Halo, kok nggak ada yang keluar ya? Makin kesel lah si Yanti ya kan, dia gedor-gedor itu pintu. Woi, punya otak sedikit lah. Kalau mau seenaknya tinggal di hutan sana. Sambil ditendang gitu kan. Gak usah tinggal di apartemen katanya. Terus Yanti ninggalin pintu itu. Nah pas Yanti jalan di lorong itu, Yanti ngedenger kayak ada suara pintu yang dibukanya pelan gitu. Jadi seret, jadi kayak orang ngintip. Nah habis gitu cerek. Jadi kayak orang buka dikit terus cek ditutup kayak ngintip gitu. Si Yanti pun mikirnya begitu, ini orang ngintip-ngintip segala gitu kan. Gua gedor-gedor kagak keluar. Udah gitu si Yanti ini ngedenger samar-samar di belakangnya dia ada langkah kaki yang ngikutin dia. Tapi dia cuekin aja nih, dia nggak peduli itu siapa, bodo amat. Sampai dia itu masuk ke ruangan kantor lagi John. Dia tutup pintu ya kan, dia duduk, tek, baru aja dia duduk. Pintu kantor yang dia tutup tiba-tiba seret
kebuka pelan-pelan makin lebar. Di situ Yanti belum OVT nih, dia mikir emang gua aja kali yang nutupnya kurang kenceng. Dia tutupin lagi, habis nutupin dia balik lagi ke tempat duduknya, baru mau duduk, belum sampai Yanti duduk pintunya kebuka lagi John. Dan kali ini kayak disentak gitu, jadi dok. Otomatis Yanti nengok dong, set. Nah pas Yanti nengok, samar-samar Yanti ngeliat ada sekelebat orang lewat ke ujung lorong, jadi sep gitu, cepet. Sementara ruangan mereka kan paling ujung nih. Kalau orang itu lewat ke ujung lorong, otomatis nggak ada jalan, cuma ada kaca. Nah si Yanti ini penasaran, dia nengoklah keluar, takutnya emang temen-temennya jahil nih udah pada dateng, lagi ngejailin si Yanti. Pas dia keluar, dia nengok kepalanya doang ya kan, jadi keluar, set. Nggak ada siapa-siapa. Yanti udah mulai nggak enak nih perasaannya. Hei, Ri, Fid. Nah, dia masuk lagi kan. Pas Yanti masuk lagi, dia mau tutup pintu. Dia ngeliat di depan pintu itu udah ada sosok, badannya berdarah, mukanya retak. Dari retakan itu keluar darah hitam. Yanti yang benar-benar kaget. Langsung dibanting aja itu pintu, dia lari ke pojokan ya kan, gelagapan cari HP-nya, mana HP gua. Langsung telepon Riri. Telepon baru nyambung ke si Riri. Pintu itu harusnya kan ketutup sama dia udah dibanting ya kan. Itu kebuka lagi John, pelan-pelan. Sosok itu masih ada. Makin histeris lah Yanti kan, langsung wah dia nangis sekenceng-kencengnya ya kan. Sampai singkat cerita Riri sama yang lain datang, itu sosok masih berdiri di situ. Ngedenger cerita Yanti itu, Riri, Daniel, David cuma diem. Mereka nggak bisa jawab apa-apa, mereka cuma nyimak apa yang Yanti ceritain gitu. Nah singkat cerita jam 3 sore mereka masih di lobi tuh, belum ada yang berani lagi nih buat ke atas. Yanti yang masih shock sama kejadian tadi, dia izin buat pulang lebih dulu. Nah nggak lama dari itu Pak Norman sama Adi dateng nih pakai mobil. Leo minta semuanya ke atas buat bawain PC, dokumen, barang-barang segala macem buat dibawa ke mobilnya Pak Norman. Mau dipindahin lagi ke kantor utama yang ada di Kelapa Gading. Yang mana waktu itu banjir udah surut, terus kantornya juga udah diberesin. Kemungkinan hari esoknya kegiatan kerja udah pindah lagi ke kantor awal yang ada di Kelapa Gading. Dikarenakan waktu itu lift udah nyala, nah jam 5 sore itu mereka udah beres semua bawain barang-barang ke mobilnya Pak Norman. Gak lama Pak Norman pamit buat ke kantor Kelapa Gading, sementara yang lain David dan Neil itu mereka pamit pulang. Riri juga pamit pulang nih, tapi sebelum pulang dia itu ngobrol-ngobrol dulu sama Adi sekalian nungguin angkutan umum. Ternyata Adi itu sebelum kerja jadi OB di kantor Kelapa Gading, dia itu udah kerja di apartemen itu buat ngurusin kamarnya Pak Susilo. Pak Susilo ini waktu itu salah satu penghuni apartemen tersebut. Jadi setahu Adi emang apartemen itu cuma sampai lantai 6 aja. Di lantai 7 sampai ke atasnya itu kosong. Ya emang dulu itu udah ada penghuni walaupun belum penuh. Tapi karena kejadian yang bundir itu, akhirnya para penghuni apartemen sedikit-sedikit cabut karena nggak kuat. Dan selama Adi diamanatin sama Pak Susilo buat ngerawat ngurus apartemennya, dia juga sering ngedenger orang yang lari-lari di lorong, suara nangis, pintu diketok-ketok nggak ada orangnya, lift yang selalu ke lantai 7 padahal nggak ada orang yang mencet. Karena kejadian-kejadian kayak gitulah yang bikin si Adi ini nggak kuat, makanya dia itu pindah ke Kelapa Gading. Oke, itulah cerita Riri sama teman-temannya yang digangguin MG di apartemen itu. Terima kasih yang udah nonton video ini, dan buat kalian yang punya pengalaman horor, kalian juga bisa kirim ke email yang ada di deskripsi. Siapa tahu cerita kalian yang bakal jadi episode selanjutnya di channel ini. Gua Romi dan sampai jumpa di cerita berikutnya.